Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kembali melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Dan saya percaya betul setiap kita yang hidup dituntun, hidup diarahkan, hidup diterangi oleh firman Tuhan, apapun yang kita hadapi kita tahu apa yang harus kita lakukan, karena janji firman Tuhan jelas, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada banyak hal yang kita tidak ketahui dalam hidup ini, kenapa begini, kenapa begitu, tapi ketika kita belajar firman Tuhan, kita mengetahui setiap rencana dan rancangan Tuhan yang Tuhan mau genapi dalam kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini untuk sama-sama membagikan kembali renungan singkat yang memberkati, sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya yang ada di sosial media kita juga turut diberkati, turut dikuatkan. Haleluya. Saya juga menyambut setiap umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung melalui program Bible and Coffee ini, baru pertama kali mendengarkan renungan singkat melalui program ini. Saudara kalau merasa diberkati, saudara bisa klik tombol subscribe, karena channel ini ada untuk memberkati setiap umat Tuhan, untuk meneguhkan, untuk menguatkan iman umat Tuhan. Dan kalau ini juga memberkati umat Tuhan lainnya, secara khusus Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkannya, Bapak Ibu bisa juga bantu membagikan kembali sehingga apa yang memberkati kita juga boleh dinikmati dan memberkati banyak orang. Puji Tuhan. Kiranya channel YouTube ini boleh memberkati setiap umat Tuhan, dan Bapak Ibu bisa mensupport dengan cara klik tombol subscribe. Bapak Ibu bisa mensupport dengan mengetik kolom komen di kolom komentar dan membagikannya kembali. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap anugerah, buat setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan selalu ada hikmat, ada tuntunan, ada arahan yang berasal daripada-Mu. Kami mau buka hati kami saat yang indah ini untuk mendengarkan firman Tuhan, dan Roh Kudus berbicara bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bacaan kita hari ini saya ambil dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Saudara, ada satu perkataan pengkhotbah yang Tuhan berikan hikmat baginya dengan mengatakan seperti ini, maka nyatalah bagiku atau maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak dapat menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo. Kita tahu bersama, dan Salomo adalah orang yang diberikan Tuhan hikmat untuk mengetahui, saudara yang dikasih dalam Tuhan, akan segala hal. Dan Salomo belajar banyak hal sehingga keluarlah perkataan ini bahwa apapun yang dibuat Tuhan di bawah matahari, di tempat di mana manusia hidup di bumi ini, tidak ada yang bisa menyelangi pekerjaannya. Berarti dengan kata lain, dalam kita mengiring Tuhan, saudaraku, ada banyak hal yang tidak kita pahami gitu kan. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Tuhan, kenapa hal ini menimpa hidup kami? Tuhan, kenapa hal ini Tuhan izinkan terjadi? Tuhan, kenapa kami hidup ada di persimpangan jalan? Tuhan, kenapa? Ada banyak pertanyaan dalam kehidupan orang-orang percaya, terlebih khusus yang saya percaya betul ada banyak di hati kita. Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang tidak bisa kita temukan jawabannya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kenapa Salomo mengatakan seperti itu dalam kitab Pengkhotbah ini. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, dia tidak dapat menyelaminya. Namun ada satu perkataan di bagian yang bawah, di bagian C ini, saudara, Pengkhotbah 8 ayat 17 ini. Walaupun orang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya,
Dia mengetahuinya namun ia tidak dapat menyelaminya. Perhatikan perkataan ini. Orang berhikmat siapa? Orang yang meminta hikmat dari Tuhan. Orang yang berhikmat siapa? Orang yang takut akan Tuhan. Karena Alkitab juga mengatakan orang yang takut akan Tuhan atau takut akan Tuhan adalah sumber hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dengan kata lain, orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan orang yang takut akan Tuhan sekalipun, orang yang berhikmat sekalipun, ia mengetahuinya, namun dia tidak dapat menyelaminya. Nah, ini perbedaan saudaraku. Orang yang tidak takut akan Tuhan dengan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak diberikan hikmat oleh Tuhan, dia tidak bisa menyelami, bukan cuma menyelami, tapi dia tidak mengetahui. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa hal itu terjadi? Berbeda dengan orang yang takut akan Tuhan, yang diberikan Tuhan hikmat berdasarkan takut akan Tuhan ini. Apa bedanya? Orang tersebut, yaitu orang berhikmat, orang yang takut akan Tuhan, dia mengetahui. Dari mana dia tahu? Apa yang Tuhan kerjakan? Dia tahu berdasarkan firman Tuhan. Itu sebabnya orang yang takut akan Tuhan pasti akan bergelut di dalam firman-Nya. Orang yang takut akan Tuhan, yaitu orang yang berhikmat ini, itu akan mengetahui banyak firman Tuhan. Nah, apa yang difirmankan Tuhan itu adalah yang dibukakan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Sehingga akhirnya kita jadi tahu. Nah, tetapi tahu, perhatikan, mengetahui akan apa yang Tuhan lakukan, akan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, namun tidak dapat menyelami. Kenapanya itu kita tidak tahu. Tapi kita tahu bahwa, kita tahu bahwa ikut Tuhan kita akan mengalami ujian. Ikut Tuhan kita akan didewasakan. Ikut Tuhan berarti kita akan pikul salib, sangkal diri setiap hari. Kita tahu akan hal itu, tapi kita tidak bisa menyelami caranya Tuhan berkarya. Nah, ini bedanya saudara. Sedangkan orang yang tidak takut akan Tuhan, dia tidak tahu kenapa hal ini menimpa saya. Kenapa saya sudah buat baik sama orang, saya sudah tolong orang tapi saya dikhianat. Dia tidak tahu akan hal itu. Tetapi orang yang tahu, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dan orang itu adalah orang yang berhikmat, dia tahu kenapa ada orang-orang, saya udah buat baik, saya udah tolong orang, tapi dia mengkhianati saya, tapi dia tidak membalaskan apa yang saya udah buat dalam kehidupan dia. Kita tahu kenapa? Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, pengetahuan kita akan hal ini itu terungkap atau dibukakan dalam firman. Tetapi kita tetap tidak bisa menyelaminya. Makanya pengkhotbah bilang, walaupun orang yang berhikmat mengatakan ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tuh tidak bisa menyelami cara kerja Tuhan, tapi kita tahu apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita alami saat ini, itu mendewasakan kita, itu mendidik kita, itu melatih kita untuk menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Kita tahu akan hal itu, tetapi kita tidak bisa menyelami. Tuhan, kenapa ya? Kok hal ini bisa terjadi? Tuhan, kenapa? Nah, itu sebabnya kenapa kita tidak bisa menyelami. Yang pertama, agar kita belajar percaya, saudaraku. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan percaya. Melalui apa? Berserah. Apapun yang kita belum bisa selami cara kerja Tuhan, bagian kita adalah percaya, bagian kita adalah berserah. Amin. Sehingga disitulah dituntut iman dari hidup orang percaya. Ayo, kalau engkau tahu bahwa engkau mengetahui bahwa Tuhan izinkan hal ini, tapi engkau tidak bisa menyelami cara kerja Tuhan, engkau tidak bisa menyelami kapan waktu Tuhan, maka bagianmu adalah percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan, bahwa Tuhan pasti menolong, bahwa Tuhan pasti berperkara dalam hidupmu. Dituntut kepercayaan. Itu sebabnya seringkali Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa orang yang percaya, ia akan melihat kemuliaan Tuhan. Yesus juga berkata kepada orang tua yang kurang percaya anaknya bisa dipulihkan. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang dituntut Tuhan dalam hidup kita yang adalah percaya. Kita tahu bahwa Tuhan akan proses hidup kita. Kita tahu Tuhan akan bentuk karakter kita. Kita tahu Tuhan akan mendidik hidup kita. Tapi kita tidak bisa menyelami caranya Tuhan bagaimana. Itu sebabnya kenapa Yesaya mengatakan dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dengan jalan kita, rancangan Tuhan dari rancangan kita. Kita nggak tahu banyak hal, saudara.
Kita tahu dari firman Tuhan yang Tuhan bukakan untuk hidup kita. Tetapi caranya kita tidak bisa menyelaminya. Itu sebabnya hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan. Ada banyak hal yang kita tidak bisa selami dalam cara Tuhan berkarya dalam hidup kita. Ada banyak hal yang tidak bisa kita selami cara Tuhan menolong hidup kita. Karena itu jangan menyerah gitu loh saudara. Kalau kita belum tahu, belajar percaya. Kalau kita belum tahu, belajar berserah. Kalau kita belum tahu, belajar melangkah. Karena hidup ini bukan karena melihat, hidup ini karena percaya. Dimanapun saudara berada, saya mengajak setiap kita untuk belajar mengerti akan hal ini. Banyak hal yang tidak kita pahami, kenapa hal ini, kenapa hal itu terjadi dalam hidup kita. Namun ketika kita belajar percaya, kita tahu Tuhan tetap memegang kendali dalam hidup kita. Kita tahu Tuhan tetap memegang hidup kita dan semuanya Tuhan buat menjadi indah. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman-Mu. Hari ini kami diingatkan bahwa kami manusia tidak dapat menyelami cara-cara Tuhan berkarya dalam hidup kami. Tetapi sejauh mana Tuhan membukakan diri-Mu dalam kehidupan kami melalui firman-Mu, maka kami mengetahui. Namun cara-Mu kami tidak bisa menyelami. Tapi kami belajar percaya bahwa Tuhan pegang kendali dalam hidup kami. Kami belajar berserah karena kami tahu hidup kami milik Tuhan. Dan kami mau melangkah karena kami tahu hidup kami Tuhan menyertai. Hamba berdoa buat umat-Mu yang mungkin hari-hari sedang ada di persimpangan jalan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat karena kebimbangan yang ada dalam hati mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, satu persatu Tuhan jamah di hidup mereka. Sehingga mereka kuat, mereka melangkah, mereka tidak bimbang, mereka tidak khawatir. Melainkan mereka berserah, mereka percaya bahwa cara-cara Tuhan dalam kehidupan kami sungguh ajaib dan tidak dapat diselami. Kami hanya belajar percaya, kami hanya belajar untuk berserah, dan kami tahu hidup kami ada dalam tuntunan Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena hamba percaya, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Kita orang percaya diberikan hikmat yang dapat mengetahui. Namun di sisi lain kita tetap tidak bisa menyelami karena Dia Allah. Dan apapun yang terjadi, bagian kita adalah tetap percaya. Tetap melangkah dan hiduplah dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.